teman-teman, saat ini saya sedang bersama dengan Imam Setiawan Ahmad. Jadi saat ini saya sedang bersama dengan Pak Imam. Jadi Pak Imam, di sini saya ingin bertanya, menurut Pak Imam, sejauh mana kedisiplinan penjaga tahanan mencerminkan harga diri hukum negara kita? Pertanyaannya lumayan bagus ya. Menurut saya itu sangat krusial ya, karena seorang penjaga tahanan adalah wajah negara di titik paling ujung penegakan hukum Indonesia. Maka dari itu jika seorang petugas tidak disiplin ataupun dalam artian bisa dibeli, ya, runtuhlah penegakan hukum di negara kita pastinya. Jika penjaga tahanan memiliki kedisiplinan, itu juga merupakan pengingat bagi narapidana atau warga binaan kemasyarakatan dan masyarakat bahwa kita tidak pernah ataupun negara kita tidak pernah berkompromi yang namanya dengan pelanggaran. Jadi ketika seorang petugas menjalankan tugasnya, menjalankan aturan dengan baik dan disiplin, maka di situ masyarakat bisa menilai bahwa hukum di negara kita masih berdaulat dan memiliki tarif. Mungkin itu saja jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Yusuf, peserta Latsar CPNS tahun 2026, angkatan 26, kelompok 1. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara mengenai kedaulatan negara di lingkup lapas. Adapun narasumber saya yaitu salah satu pegawai di lapas kelas 2B Maros. Pada Bapak saya persilahkan untuk memperkenalkan diri. Ya, saya Egy Koriza Bahari dari staf pengamanan. Baiklah, terima kasih Pak. Langsung ke sesi wawancaranya. Bisa Bapak jelaskan secara sederhana apa sih maksud dari menjaga kedaulatan negara di dalam lapas? Ya, menjaga kedaulatan negara di dalam lapas yang menurut saya yaitu kita sebagai ASN atau penjaga narapidana, kita harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada mereka, yaitu dengan memberikan pembinaan kepribadian dan juga pembinaan kemandirian itu sendiri, yang melainkan hakikat dari pemasyarakatan itu sendiri yaitu membina bukan menghukum, yang kelak nanti dapat berguna bagi mereka setelah bebas nanti. Baik Pak. Jadi apa tantangan terberat buat memastikan negara tetap berkuasa di tengah kondisi lapas yang sering penuh atau overkapasitas? Ya, tantangan yang terjadi sekarang ini ya bisa dibilang kan. Yang tantangannya ya overcrowded itu kan udah masalah dari dulu ya. Jadi tantangannya ini ya balik lagi kepada diri kita sendiri sebagai petugas masyarakatan dan juga bagaimana cara kita untuk memberikan pengertian kepada warga binaan itu sendiri, yang dimana kita harus bisa menyadarkan mereka bagaimana mereka itu bisa menjalani hukuman mereka di sini dengan mengikuti segala aturan yang ada di lembaga pemasyarakatan ini. Baik, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas partisipasinya Pak. Sekian wawancara mengenai kedaulatan negara di lingkup lapas dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama dengan salah satu petugas pengamanan DTNI di Rumah Detensi Imigrasi Makassar, yaitu Bapak Edi Syam. Oke Pak, saya ingin mewawancarai Bapak mengenai kedaulatan negara, khususnya di Rumah Detensi Imigrasi Makassar, Pak. Untuk pertanyaan pertama, mengapa keberadaan Rudenim penting untuk kedaulatan negara, Pak? Karena Rudenim adalah instrumen penegakan hukum terakhir bagi warga negara asing yang tidak menghormati aturan negara kita. Dengan adanya Rudenim, kita menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara berdaulat yang memiliki hak penuh untuk menentukan siapa saja yang boleh tinggal dan siapa yang harus dikeluarkan jika melanggar aturan. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, di Rudenim sendiri Pak, apa saja contoh kedaulatan yang sering ditangani di sini Pak? Paling sering adalah penyalahgunaan izin tinggal atau overstay.
masuk ke wilayah Indonesia secara ilegal tanpa dokumen, atau melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan visanya. Meskipun terlihat sederhana, masuk tanpa izin adalah bentuk pelanggaran terhadap batas wilayah dan hukum negara kita. Seperti itu. Siap Pak, terima kasih atas kesempatan wawancaranya Pak. Itulah tadi wawancara saya mengenai kedaulatan negara yang saya laksanakan bersama salah satu petugas pengamanan DTNI di Rumah Detensi Imigrasi Makassar, yaitu Bapak Edi Sam. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak. Sama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rama Pak, saya peserta pelatihan dasar CPNS. Saya ingin mewawancarai Bapak terkait kedaulatan negara pada lapas dan rutan. Bagaimana petugas pemasyarakatan menjaga ideologi warga binaan agar tidak terkontaminasi dengan ideologi yang menyimpang. Baik, kami sebagai petugas pemasyarakatan agar warga binaan tidak terkontaminasi terhadap ideologi yang menyimpang. Adapun langkah pertama yang kami lakukan yaitu memisahkan warga binaan yang dianggap memiliki ideologi yang menyimpang dengan warga binaan yang lain, yaitu dengan cara memisahkan kamarnya. Kemudian yang kedua, melakukan asesmen secara berkala. Kemudian yang ketiga, melakukan pembinaan keagamaan secara rutin kepada warga binaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya sudah bersama dengan narasumber yaitu Pak Alam. Jadi Pak, saya akan memberikan pertanyaan terkait kedaulatan negara. Kita bekerja di lingkungan pemasyarakatan, khususnya di lembaga pemasyarakatan. Jadi saya akan memberikan pertanyaan terkait kedaulatan negara yang berhubungan dengan lembaga pemasyarakatan. Pertanyaannya itu, bagaimana kedaulatan negara diterapkan di lembaga pemasyarakatan? Nah, baik. Kedaulatan negara dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan tercermin melalui penegakan hukum, pengelolaan, dan pembinaan warga binaan. Negara juga menjalankan putusan pengadilan secara tegas sebagai bentuk supremasi hukum. Nah, selain itu, pemerintah mengatur juga dan mengawasi seluruh kegiatan di lapas melalui petugas pemasyarakatan. Penerapan kedaulatan juga terlihat dari upaya pembinaan narapidana agar dapat kembali menjadi masyarakat yang baik, serta pemenuhan hak asasi manusia seperti hak beribadah, hak kesehatan, dan pendidikan. Di sisi lain, negara juga menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lapas agar tetap kondusif. Di sisi lain juga, kedaulatan negara di lapas tidak hanya berupa pelaksanaan hukum, tetapi juga mencakup pembinaan, perlindungan hak, serta menjaga stabilitas dan ketertiban. Baik, terima kasih Pak. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.